Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Sri Wulandari, Program Studi Agribisnis semester 5. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai manajemen, cash, dan implementasi dalam menentukan besar kecilnya yang dibutuhkan perusahaan dan juga laporan keuangan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah manajemen cash. Cash dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos yang ada dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Cash ini juga meliputi beberapa uang tunai baik yang ada di tangan perusahaan atau yang ada di bank, cek, demand, deposit, money order, dan lain-lain. Motif penahanan kas ada beberapa macam, yaitu pertama motif transaksi, di mana kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah, tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif berjaga-jaga, di mana motif ini diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, motif spekulasi, di mana kebutuhan cash untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga, investasi surat berharga. Manajemen cash juga didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan cash sebagai aktiva. Hal ini tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian cash dan pengawasan terhadap posisi cash. Tujuan manajemen cash ada dua, yaitu pertama, likuiditas, di mana manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah cash yang ada dalam perusahaan. Dan yang kedua, earning, yaitu tiap pengeluaran harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang besar dibandingkan cash yang dikeluarkan. Perencanaan cash. Aspek utama perencanaan cash yaitu penyusunan anggaran cash. Tujuan perencanaan cash ada dua, yaitu pertama, menentukan sumber penerimaan cash, dan yang kedua, menentukan rencana penggunaan cash. Sumber cash ada beberapa macam, yaitu pertama, hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang ketiga, pengeluaran tanda bukti, hutang, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Yang keempat, penerimaan di luar usaha perusahaan. Yang kelima, adanya penerimaan cash dari sewa bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dan periode sebelumnya. Penggunaan cash. Di sini juga penggunaan cash ada beberapa macam. Di antaranya yaitu pertama, pengeluaran untuk biaya produksi atau BBB, BTK, dan BOP. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembelian kembali saham yang beredar. Yang kelima, pengembalian cash dari perusahaan oleh pemilik. Yang keenam, pembayaran hutang jangka pendek. Yang ketujuh, pembayaran sewa bunga pajak dan lain-lain. Yang kedelapan, pembelian barang dagangan dengan tunai. Yang kesembilan, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian supplies kantor, biaya iklan, dan lain-lain. Yang kesepuluh, pengeluaran cash untuk membayar dividen. Transaksi yang tidak mempengaruhi cash ada beberapa diantaranya, yaitu pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap, pengakuan adanya kerugian piutang, pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki, penghentian aktiva tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan cash yaitu satu, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran cash yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik. Yang keempat, penganggaran cash. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut.
Jenis-jenis laporan keuangan secara umum yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, laporan keuangan neraca, laporan keuangan laba rugi, dan laporan keuangan cash flow. Yang pertama itu laporan keuangan neraca. Laporan keuangan neraca atau daftar neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban atau hutang dan modal pada periode waktu tertentu. Neraca dapat disusun setiap saat dan selain itu neraca memiliki isi atau komponen yang terdiri atas beberapa hal, antara lain yaitu 1. Harta, aktiva, atau aset. Harta merupakan aset yang dimiliki sebuah perusahaan yang mempunyai peran dalam operasi perusahaan, contohnya cash, aktiva tetap, aktiva tak terwujud, persediaan, dan lain-lain. Macam-macam aktiva ada 2 macam, yaitu pertama aktiva tetap berwujud dan yang kedua aktiva tak terwujud. Aktiva tetap terwujud merupakan semua barang yang dimiliki suatu perusahaan untuk bertujuan operasi dan dipakai secara aktif serta memiliki masa kegunaan jangka panjang, di mana aktiva berwujud ini mempunyai masa yang pendek harus didepresiasi selama masa kegunaannya dan dicatat dalam neraca sebesar nilai bukunya atau harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Yang termasuk jenis aktiva tetap terwujud adalah bangunan, mesin, alat-alat pabrik, alat-alat transportasi, alat-alat kantor, mebel, alat kerja bengkel, aktiva sumber daya alam. Sedangkan aktiva tetap berwujud yang memiliki masa kegunaan tak terbatas dimasukkan ke dalam neraca seharga perolehan. Yang kedua, aktiva tak terwujud. Yang termasuk jenis aktiva tetap tak terwujud ini yaitu seperti hak-hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang perjanjian dan kontrak. Kewajiban utang. Kewajiban memiliki 3 sifat utama, yaitu 1. Utang itu benar atau real. Yang kedua, utang itu tidak bisa dihindarkan. Dan yang ketiga, utang yang mewajibkan perusahaan telah terjadi. Berdasarkan jangka waktu, utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan utang jangka panjang. Menurut Harnanto, utang jangka panjang merupakan semua kewajiban yang pelunasannya melebihi batas waktu 1 tahun. Contohnya, hutang jangka panjang adalah obligasi, hutang bank, dan hutang hipotek. Pemilik modal. Modal adalah hak yang tersisa atas aktiva satu perusahaan setelah dikurangi hutangnya. Nilai modal sendiri berbeda tergantung pada jenis perusahaan. Pemilik modal jika jenisnya perseorangan maka nilai modalnya merupakan modal pemiliknya sendiri, dan jika bentuknya perseroan maka nilai modal terdiri dari modal setor dan modal pendapatan. Yang kedua, laporan keuangan laba rugi. Laba rugi merupakan selisih baik positif maupun negatif yang diperoleh dari kegiatan operasional dan non-operasional selama periode waktu tertentu. Laporan laba rugi memiliki isi atau komponen yaitu pertama, pendapatan atau hasil atau revenue. Pendapatan adalah hasil dari penjualan jasa kepada perusahaan atau penerima jasa. Penghasilan akan dikatakan sebagai pendapatan pada waktu kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual dan jasa itu sudah selesai. Yang kedua, biaya atau ekspensi. Menurut FASB, biaya merupakan arus keluar aktiva, pemakaian aktiva, atau timbulnya kewajiban dan atau kombinasi dari keduanya dalam jangka waktu tertentu. Keadaan biaya ini disebabkan oleh delivery barang, biaya jasa atau kegiatan operasional atau perusahaan lainnya.
Biaya juga dapat digolongkan menjadi biaya yang dihubungkan dengan penghasilan pada waktu tertentu. Biaya yang dihubungkan dengan periode waktu tertentu yang tidak terkait dengan penghasilan. Biaya yang karena alasan praktis tidak bisa dikatakan dengan periode manapun. Yang ketiga itu laporan keuangan cash flow. Laporan arus kas atau cash flow adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran cash dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Laporan arus cash memiliki 3 aktivitas, diantaranya adalah pertama aktivitas operasi atau operating activities. Aktivitas operasi adalah laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh cash atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Contohnya seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan atau perlengkapan yang umurnya diperkirakan kurang dari setahun, utang kepada supplier dan beban operasional lainnya. Yang kedua, aktivitas investasi atau investing activities. Aktivitas investasi ini juga berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktivitas tetap atau kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi cash atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Contohnya itu seperti pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Yang ketiga, aktivitas pendanaan atau financing activities. Aktivitas pendanaan ini merupakan aktivitas cash yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, kita juga bisa memasukkan nilai penambahan atau pengurangan cash yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik, seperti penyetoran modal awal, utang bank atau obligasi, dan penerbitan saham. Metode arus cash memiliki 2 metode, yaitu 1 metode langsung. Metode langsung merupakan metode membuat laporan arus cash dengan pengelompokan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Misalnya, aktivitas operasional dibedakan akunnya sendiri-sendiri seperti akun beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, utang dan sebagainya. Sehingga metode langsung ini lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi yang lengkap dalam pengambilan keputusan. Untuk membuat arus cash metode langsung, kita juga bisa menyiapkan buku cash bank dan buku cash kecil. Selanjutnya kita juga dapat memilih untuk melakukan pemeriksaan silang antar buku cash bank, rekening koran, bonggol cek, atau buku cash kecil. Metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini memusatkan perhatian pada perbedaan antara laba bersih dan arus cash dari aktivitas operasi. Metode tidak langsung juga menunjukkan hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca, dan arus cash. Nah, karena datanya sudah tersedia langsung dalam perusahaan, maka metode ini juga murah dibandingkan metode langsung. Dalam metode ini, arus cash operasi, arus cash investasi, dan arus cash pendanaan disusun berdasarkan laporan laba rugi. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.